Saudara, mari kita membaca bersama-sama dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita baca surat Efesus pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara. Surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saya teruskan di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Engkau berkenan untuk menyelamatkan kami di dalam kedaulatanmu itu. Kami bersyukur sebab Tuhan beranugerah memilih kami sebelum dunia dijadikan, menjadikan kami untuk mempunyai pengharapan bisa menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami yang dahulu seteru sekarang menjadi anak. Kami yang dahulu melawan sekarang mendapatkan cinta kasih dan pengampunan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena tanpa Tuhan beranugerah, kami tidak mungkin mau datang kepada Tuhan. Kami tidak mungkin mengenal Tuhan. Dan kami tidak akan punya harapan untuk bisa hidup di dalam kekudusan. Terpujilah nama-Mu yang sudah memberkati kami dengan demikian limpahnya. Tuhan, tolong kami untuk makin mengerti cinta kasih Tuhan sesuai dengan yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Ajar kami untuk merombak segala konsep berpikir kami yang salah, dan kami boleh tundukkan itu ke dalam kebenaran kitab suci. Tolong kami, berkati hamba-Mu yang hina ini. Kami bersyukur untuk sesi yang sudah Tuhan izinkan dipimpin. Berkati juga sesi ini dan juga sesi-sesi selanjutnya. Berkati setiap pembicara dan pakai setiap pembicara menyatakan kebenaran-Mu dengan limpah bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, bagian ini ayat yang sudah kita baca dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, orang-orang Kristen banyak berdebat tentang hal ini. Ada yang bilang, oh Tuhan pilih itu maksudnya Tuhan tahu dari awal. Jadi Tuhan itu punya pengetahuan tidak terbatas. Nah, Tuhan yang tahu siapa yang akan bertobat, itu yang akan Dia pilih. Tapi kalau saudara baca dengan jelas konsep di dalam surat Efesus maupun di dalam surat Roma pasal 8, nanti kalau saudara di rumah saudara silakan baca. Dua bagian ini sangat menekankan bahwa Allah berdaulat, bukan hanya tahu. Allah mengatur, Allah memilih, Allah melahirbarukan, Allah menjadikan orang-orang berdosa yang tadinya memberontak melawan Tuhan menjadi miliknya. Dan rencana pilihan Tuhan ini bukan sesuatu yang Dia tunggu dari atas surga. Oh, siapa yang kira-kira hidup lumayan baik, nanti saya pilih dia. Di dalam Efesus pasal 1 dengan jelas dikatakan, Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan. Nah, apa sih kesulitan menerima hal ini? Saudara, saya membaca satu buku dari seorang bernama Jonathan Edwards. Dia di abad yang ke-18 menulis buku judulnya Freedom of the Will. Dan ini buku sangat baik sekali. Di dalam buku itu dia membahas tentang kebebasan waktu diserukan oleh manusia. Waktu manusia bilang, saya bebas. Sambil bilang saya bebas, sambil menerima keterbatasannya. Tadi Pendeta Stephen Tong sudah membahas apa-apa saja yang membatasi kebebasan kita. Dan di dalam buku itu pun Jonathan Edwards membahas hal-hal yang mirip. Dia mengatakan orang yang bilang saya bebas, dia sudah tahu secara presuposisi bahwa kebebasan dia itu terbatas. Misalnya kalau orang ditanya, kamu bebas pilih tempat tinggal? Dia akan bilang bebas. Lalu kita tanya, bisakah kamu tinggal di matahari? Dia akan bilang, oh pasti tidak, saya nggak mungkin tinggal di matahari, saya hangus di situ. Jadi dia sudah tahu ada hal-hal yang nggak mungkin dia lakukan, tapi dia katakan saya bebas. Nah, yang dipertanyakan oleh Jonathan Edwards adalah, kenapa waktu kita dibatasi oleh alam, dibatasi oleh hal-hal yang natural, kita tidak pernah marah loh. Nah, ini khusus orang Kristen maksudnya. Orang Kristen marah waktu tidak setuju konsep predestinasi. Orang-orang Arminian mengatakan, saya tidak setuju konsep predestinasi.
Loh, kenapa tidak setuju? Karena saya sulit menerima fakta Tuhan sudah pilih duluan. Di mana kebebasan kita? Tapi Jonathan Edwards sindir, kamu tidak pernah keberatan waktu kebebasanmu itu dikurung oleh alam. Kenapa engkau begitu marah waktu kebebasanmu dikurung oleh Tuhan sepertinya? Nah, ini ada satu hal yang gak adil. Jadi problemnya bukan masalah saya bebas atau tidak. Masalahnya adalah kita masih menyimpan kebencian tersembunyi sama Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan itu seolah-olah sesuatu yang menghalangi saya. Dan saya marah kepada Tuhan. Nah, misalnya saudara nggak akan temukan orang Kristen yang merasa kebebasannya diganggu. Lalu merasa terganggu karena dia tidak bisa tinggal misalnya di matahari. Nah, kita sudah mengasumsikan keterbatasan kita. Saya yakin kalau saya tanya kepada saudara, lalu saya mengatakan, engkau setelah selesai ikut seminar ini, bebas pulang, terserah mau pergi kemanapun. Saya yakin tidak ada satupun dari saudara yang mengatakan, saya mau pergi ke planet Jupiter abis ini. Atau yang mengatakan, habis ini saya mau masuk ke dasar lautan lalu tinggal di situ. Saudara nggak mungkin ke situ. Saya yakin juga nggak ada di antara saudara yang mengatakan, habis ini saya mau pergi ke padang gurun Sahara. Nah, tetapi di tengah-tengah kebebasan saudara pilih mau pulang kemana, saudara menerima fakta bahwa saudara terbatas. Nah, maka ketika manusia mengatakan saya bebas, di dalam mengatakan saya bebas, sudah ada asumsi, yaitu saya bebas di dalam keterbatasan. Dan kita tidak pernah marah. Kita tidak pernah protes, kita tidak pernah mengatakan, kenapa saya begini ya? Saudara coba tanya satu orang, boleh tanya dia lalu mengatakan, menurutmu kamu akan hidup sampai umur berapa? Nah, dia pasti akan jawab umur-umur yang paling mandek 90-an something gitu ya. Orang yang bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yang ngomong pun cuma hidup sampai umur 26. Gitu. Lalu saudara tanya, kira-kira kalau kamu hidup berapa lama ya? Saya yakin gak ada orang akan marah mengatakan, saya sedih loh. Kenapa sedih? Kenapa ya saya nggak bisa mencapai umur 1000? Saya stres memikirkan bahwa saya nggak akan hidup 1000 tahun. Semua orang sudah terima dengan fakta bahwa dia tidak akan sampai usia itu. Jadi kita terima, lalu kita merasa itu oke. Tapi begitu mendengarkan berita dari Alkitab, Tuhan sudah pilih siapa yang diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Muncul respons, loh ini berarti mengganggu kebebasanku dong. Saya mestinya berhak atau mestinya bisa mengekspresikan kebebasanku, saya mau pilih Tuhan atau tolak Tuhan. Tetapi di dalam Efesus jelas dikatakan Allah memilih orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau saudara tidak setuju Allah yang berdaulat, maka saudara mesti alihkan kedaulatan untuk keselamatan saudara ke diri sendiri. Nah, kalau saya mengatakan saya tidak setuju Allah berdaulat, lalu siapa yang berdaulat? Saya sendiri. Saya putuskan semua sendiri. Saya tentukan sendiri. Saya arahkan hidup saya berdasarkan kehendak saya sendiri. Tetapi ini sangat-sangat kasihan. Orang yang mengatakan saya punya kehendak, saya kerjakan apa yang saya mau, dia tidak punya bijaksana untuk tentukan ke depan mau jadi apa. Dia juga tidak punya kuasa untuk memastikan yang dia tetapkan bisa jadi. Dan dia juga tidak punya kesucian yang cukup untuk membuat apa yang dia tetapkan itu jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita ngomong saya mau tentukan sendiri, lalu kita tanya berapa banyak yang kamu sudah ingin tapi nggak bisa kamu dapat. Kita harus ngaku banyak. Banyak yang saya ingin kejar tapi saya tidak sanggup dapat. Jadi pasti saya tidak punya kekuatan untuk menetapkan segala sesuatu sendiri, menetapkan nasib saya sendiri, dan menetapkan ke depan saya akan jadi apa di dalam kekuatan saya sendiri. Saudara, satu kali satu orang saya tanya mengenai hal ini, lalu dia mengatakan, saya nggak setuju loh. Kalau manusia itu sudah ditetapkan seperti ini yang akan selamat, saya tidak setuju hal ini. Kita mestinya bebas untuk menentukan kita mau pilih Tuhan atau tidak. Lalu saya tanya kepada dia, apakah kamu merasa punya hak untuk bisa menentukan sendiri? Dia bilang, saya punya hak itu. Saya tanya lagi, punya kekuatan jalankan? Dia mulai suaranya makin kecil. Kayaknya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Lalu saya tanya, apakah semua yang kamu ingin kamu bisa dapat dalam hidup? Dia bilang, iya enggak semua sih. Kalau kamu mau nikah, apakah kamu bebas menikah dengan siapa yang kamu pilih? Bebas. Bisakah kamu menikah dengan orang paling cantik di kampusmu? Mungkin enggak. Kenapa enggak? Sudah ditolak dia 7 kali. Jadi memang saya terbatas. Oke, saya terbatas. Tapi kan saya punya kebebasan. Jadi kamu mau tentukan sendiri di dalam keterbatasanmu, di dalam kelemahanmu, di dalam ketidakmengertian akan apa yang akan terjadi di masa depan. Kamu mau tentukan sendiri. Dia mulai pikir-pikir lagi. Iya juga ya.
Susah sekali kalau kita ternyata memutuskan sendiri, menentukan sendiri, lalu membuat satu pilihan hidup yang panjang, kemudian itu semua diserahkan ke kita dan Tuhan tidak campur lagi. Ini dunia yang sangat mengerikan. Maka ada yang mengatakan, oke, bukan manusia menentukan, tetapi juga Tuhan tidak campuri sampai seperti ini. Pokoknya semuanya itu dibiarkan bebas berjalan begitu saja. Nah, saudara, di dalam mitologi Yunani kuno, orang Yunani itu percaya bahwa ada 3 makhluk perempuan tua, jelek lagi. Ini sama sekali di luar pengharapan anak-anak muda di sini. Jadi sudah tua, jelek, 3 orang. Kerjaannya adalah yang satu putar satu alat pemintal, yang satu lagi ukur benang itu dengan satu pengukur, kemudian yang satu lagi tugasnya potong benangnya. Loh, apa ini? Ini adalah sang pelaksana nasib. Ini mereka bertiga. Nah, 3 orang perempuan ini diberi mandat oleh nasib untuk menentukan masa hidup orang. Jadi saudara, menurut legenda ini, menurut mitologi ini punya benangnya sendiri. Dan benang saudara berapa panjang, bukan saudara yang tentukan. Nggak ada orang bisa tentukan dia mau hidup berapa lama. Saudara sebelum datang ke dunia ini, saudara nggak diskusi dulu dengan Tuhan kan? Tuhan kalau boleh kasih masukan, saya mau lahir di Paris, lalu mau meninggal umur 88. Itu angka gampang diingat. Nanti di dalam kuburan ditulis lebih enak. Kita nggak punya hak seperti itu. Jadi kita lahir, kita ada, kita dikurung oleh kuasa yang kita sendiri tidak bisa kalahkan. Nah, maka di dalam legenda Yunani dikatakan ada yang namanya nasib. Tapi kalau ditanya nasib itu siapa ya? Pokoknya ada, tapi saya tidak tahu siapa. Seperti apa dia? Kurang tahu, tapi ada. Apa yang dia mau? Apa yang dia kehendaki? Kenapa dia atur hidup kita? Waduh, saya juga tidak tahu, tapi pokoknya dia aturlah. Nah, terus seperti apa dia? Misteri. Apa yang dia mau? Misteri. Tapi dia berkuasa atas hidup kita? Iya. Berkuasa sekuasa-kuasanya? Iya. Ada yang bisa lawan kuasa dia? Tidak. Tidak ada yang bisa lari dari sang takdir. Wah, sering kita ucapkan kalimat ini ya. Sang nasib sudah berkata, apa boleh buat. Ini memang sudah nasibmu, sudah suratan. Yang tulis surat siapa? Entah, tapi pokoknya ada suratnya. Jadi saya sudah ditentukan ya seperti ini. Tetapi bayangkan berapa ngerinya kalau yang punya kedaulatan penuh atas hidup kita adalah sesuatu yang kita tidak tahu, kita tidak kenal, kita tidak ngerti motivasinya. Wah, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi di dalam kitab suci dikatakan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu adalah Allah yang mempunyai tujuan kenapa dia atur seperti itu. Tuhan memilih dan Tuhan punya tujuan kenapa memilih kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan punya kedaulatan yang mempunyai tujuan yang jelas. Dan di dalam Efesus pasal 1 dikatakan dengan sangat indah. Tujuan Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan adalah supaya kita dikuduskan, dijadikan anak, dijadikan kelompok yang spesial yang mendapatkan kasih dia, dikuduskan dan tidak bercacat di hadapannya. Ini tujuan yang Tuhan rencanakan dan pasti akan Tuhan nyatakan di dalam sejarah. Jadi saudara, kalau tolak doktrin predestinasi dan saudara Kristen, saudara sedang menolak pengharapan paling besar, paling kuat, dan paling indah yang sedang Tuhan tawarkan kepada manusia. Sedang Tuhan nyatakan sebagai kebenaran kepada manusia. Saudara, di dalam surat Roma dikatakan Tuhan bekerja di dalam segala hal. Lalu di dalam 2 ayat terakhir dikatakan maut dan hidup tidak bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Lalu dikatakan lagi malaikat, penguasa di atas, penguasa di bawah, penguasa yang sudah lalu, penguasa saat ini, maupun penguasa yang akan datang, atau makhluk apapun, itu tidak bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Nah, ini berarti apa yang Tuhan sudah rencanakan, yang Tuhan mau nyatakan kepada umat pilihan, tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sebab Tuhan bekerja menggunakan segala yang dia tetapkan boleh terjadi untuk memunculkan orang-orang pilihan. Nah, ini berarti saudara yang sudah dipilih pasti akan datang kepada Tuhan, pasti akan mendengarkan firman, pasti akan berespons dengan pimpinan dari Roh Kudus, dan pasti akan menjadi anak-anak Tuhan tanpa ada apapun yang bisa batalkan. Bukankah ini janji yang paling indah? Satu fakta yang paling menyenangkan, yang paling membuat kita kuat di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita lupa berapa kotor dan jahatnya kita dulu, sehingga kita pikir kalau Tuhan menawarkan Injil, biar Tuhan bebaskan saja. Saya mau berespons apa, itu biar terserah saya. Kalau saya percaya, yaitu karena kekuatan saya mau percaya. Kalau saya tolak, maka itu karena memang saya orang yang tegar tengkuk. Tetapi biarkan Tuhan berikan Injil dan dia tidak usah ikut. Dia tidak ikut begitu.
menyatakan anugerahnya sampai seperti itu. Memilih, menyatakan pilihannya, seperti kita tidak dibiarkan bebas. Tetapi saudara, satu fakta yang harus kita tahu, kalau Tuhan tidak memilih kita, tidak melahirbarukan kita, tidak menyatakan firman-Nya kepada kita, dan tidak menggerakkan kita untuk percaya, kita tidak mungkin bisa percaya. Nah, ini merupakan pengalaman yang saudara harus lihat di dalam hidup saudara sendiri. Kok bisa ya saya percaya Kristus? Kok bisa saya dengan rela hati terima Dia, rela hati mau menjadi pengikutnya, mau percaya bahwa Dialah Sang Juru Selamat yang sudah mati bagi saya di atas kayu salib? Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Dan Tuhan kerjakan itu karena Dia sudah memilih kita terlebih dahulu. Saudara, saya ingat dulu saya pernah punya seorang teman yang luar biasa liar. Dia satu kampus dengan saya, tapi dia studi sangat gak jelas. Kerjaannya tiap hari datang ke kampus, tapi nongkrong di depan kampus dan todong orang. Hebatnya ini mahasiswa sekaligus penodong, double job. Sambil kuliah sambil kerja. Lalu cara dia menodong pun luar biasa halus. Dia seorang yang begitu lihai di dalam menodong. Dia katakan, saya sudah lihat teori perpenodongan. Apa itu? Teori bagaimana menodong. Teori pertama itu teori dari orang-orang amatir. Kalau mau todong orang itu selalu ngamuk-ngamuk. Hei, sini kamu. Punya uang berapa? Cepet. Lalu acungkan pisau. Ini adalah teori yang salah. Ini akan menarik perhatian orang, lalu kamu akan digebukin satu kampung. Maka dia menemukan teori kedua. Kalau mau rampok orang, rangkul dia baik-baik, tanya dari mana, seolah-olah kamu temannya. Setelah jalan agak sepi, keluarkan pisaunya dengan senyum. Lalu setelah itu tanya sama dia, di dompetmu ada berapa? Nanti dia bilang, ada 200.000. Lalu dia bilang dengan halus, bolehkah saya minta 150.000, yang 50.000 untuk kamu ongkos pulang. Kalau nggak boleh, ingat tangan saya ada pisau. Oh, orang itu dengan rela, silakan ambil semua. Oke, terima kasih ya, bilang terima kasih lagi. Jadi ini sangat lihai di dalam menodong. Nah, satu kali ini tahun 2003, saya waktu itu ada KKR besar dari pendeta Stephen Tong di Stadion Utama. Lalu saya pikir, orang ini mesti saya ajak. Tapi bagaimana cara ajak? Dia pasti alergi datang ke tempat seperti ini. Lalu saya coba ajak ngomong, nanti hari Kamis sampai Minggu, itu ada KKR besar loh, mau datang nggak? Dia bilang, nggak. Ayolah datang, nggak. Memang di mana tempatnya? Di gereja. Saya anti ke gereja. Oh, kali ini bukan di gereja, kali ini di stadion. Oh, di stadion. Kalau stadion saya lumayan suka, saya senang sepak bola. Oh, oke, ada harapan. Lalu saya tanya, pernahkah kamu lihat dalamnya Stadion Utama Gelora Bung Karno? Dia bilang, pernah dari jauh. Belum pernah lihat dari dalam kan? Dia bilang belum. Nah, ikut aja, KKR-nya diadakan di dalam stadion. Wah, maka dia datang, tapi dia bilang, saya nggak mau berdua dengan kamu, takut ada apa-apa. Perampok takut sama saya nggak ngerti. Lalu saya bilang, oke, saya ajak satu orang teman kita, seorang yang sangat aktif di gereja, seorang yang katanya cinta Tuhan, seorang yang benar-benar aktif dalam pelayanan pemuda. Lalu kita pergi sama-sama bertiga, kemudian dengar khotbah. Wah, setelah khotbah hampir selesai, sudah mau calling. Saya lihat wajah dua teman saya ini, yang satu lihat-lihat jam. Kok panjang ya? Kok belum selesai? Lalu saya lihat yang satu lagi yang tukang todong ini, wah nangis dia. Saya sendiri kaget, dia nangis, saya kok nggak nangis ya? Wah, air matanya turun di bawah, terus dia lihat terus pengkhotbah, dia lihat terus Pak Stephen Tong berkhotbah, dia sambil terus nangis sambil lihat. Maka waktu calling Pak Stephen Tong bilang, siapa mau terima Tuhan Yesus sekarang maju ke depan. Dia bilang, saya pengen maju. Saya bilang, majulah, nggak berani sendiri. Tukang todong lagi bertobat ternyata penakut loh. Saya nggak berani sendiri, temani saya maju. Lalu saya bilang, oke, saya maju temani kamu. Maka saya lihat dia berdoa sungguh-sungguh, ikuti setiap kalimat sambil terus nangis. Waktu pulang saya tanya, gimana pendapatmu tentang khotbah kebaktian tadi? Saya sangat-sangat bersyukur Tuhan masih mau panggil saya kembali. Saya tanya sama yang satu yang aktif di gereja, bagaimana dengar khotbah tadi? Dia bilang, harusnya ada variasi, ada dance, ada nyanyi, ada konser, jangan cuma khotbah terus. Orang kan nggak mau dengar khotbah terus. Lalu saya bilang, lo teman kita ini senang dengar khotbah tadi? Dia bilang, iya kan selera orang beda-beda, dia senang, saya nggak senang. Saya bingung, kenapa satu bisa senang, satu bisa enggak? Khotbahnya sama kok. Maka saya percaya pada waktu itu Roh Kudus yang gerakan dia, membuat dia peka mendengar berita Injil, membuat dia sadar berita Injil ditujukan kepada dia, membuat dia sadar Yesus Kristus yang mati bagi dia, sekarang ditawarkan kepada dia oleh Roh Kudus melalui khotbah. Jadi saudara, kalau tidak percaya bahwa Allah memilih, Allah mengubahkan kita, Allah mengerjakan segala sesuatu di dalam pertobatan kita, maka kita akan menjadi orang sombong
yang mengatakan saya beda dengan yang lain, saya terima Tuhan Yesus, kamu tidak. Saya ikut Tuhan, kamu tidak. Saya berespons terhadap firman, kamu tidak. Saya lebih hebat. Tapi Alkitab mengatakan jangan sombong, karena keselamatanmu adalah anugerah Tuhan yang sudah memilih kamu. Nah, kiranya kita boleh terus makin mengerti doktrin ini, makin mendalami, makin mengasihi Tuhan, makin mengagumi Dia untuk apa yang Dia sudah kerjakan. Allah kita yang berdaulat adalah Allah yang menetapkan keselamatan kita dengan penuh cinta kasih. Sehingga kita tidak dikurung oleh nasib yang tidak jelas, tetapi oleh Allah yang mempunyai kasih yang begitu limpah untuk dibagikan kepada kita, menarik kita pulang kembali menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati sesi-sesi selanjutnya, cerahkanlah terus pikiran kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada Pak Stephen Tong dan pembicara-pembicara yang akan berbicara, supaya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.